Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Shalom. Saya mengajak kita sekalian membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan dari Ratapan pasal 3 ayat 1 sampai ayat 7. Ratapan pasal 3 ayat 1 sampai ayat 7. Sebelum membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Di pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu, membawa seluruh kehidupan kami, mensyukuri penyertaan-Mu dalam hidup yang Tuhan perkenankan kami jalani. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca firman-Mu, kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun kami boleh memahami dan melakukan firman-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Amin. Firman Tuhan dari Ratapan pasal 3, ayat 1 sampai ayat 7 berbunyi, Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku. Tulang-tulangku dipatahkannya. Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Ia menempatkan aku di dalam gelap, seperti orang yang sudah lama mati. Ia menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Amin firman Tuhan. Bacaan kita ini diberikan tema renungan, kepedihan membawa sukacita. Ratapan pasal 3 ini dimulai dengan Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Kata aku tentu menunjuk pada perseorangan. Nabi atau penyair berbicara mengenai pengalamannya sendiri kepada setiap orang yang menderita. Nabi yang dimaksud adalah Yeremia. Yeremia memosisikan dirinya sebagai umat Allah yang mengalami penderitaan oleh sebab murka Allah. Sesungguhnya sudah sekian kali umat Israel diingatkan agar berbalik pada Tuhan, namun oleh ketegaran hati maka tidak meninggalkan dosa dan tidak mau kembali kepada Tuhan. Oleh karena itu, Allah menyatakan kuasa atas mereka. Penyair di sini menggambarkan hukuman itu. Pada ayat 2 dikatakan, dibawa ke tempat yang gelap yang tidak ada terangnya. Di ayat 3, dihajar setiap hari berulang-ulang. Ayat 4, penderitaan yang dialami seolah-olah diibaratkan seperti penyakit yang dialami oleh penyair pada bagian tubuh. Ayat 5, adanya tembok yang membatasi ruang gerak dari penyair. Ayat 6, betapa penyair tak berdaya oleh sebab ada di tempat yang gelap seperti orang mati. Di ayat 7, seolah-olah makin sempurna penderitaan yang dialami penyair sebab seluruh akses ditutup dan diikat dengan rantai yang berat.
Dan dengan itu tentu sangat membuat penyair tak mampu berbuat apa-apa lagi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara pendengar Renungan Pagi dari Bukit Sion, Makale, beban yang dialami oleh penyair adalah ungkapan hati dari umat Tuhan secara keseluruhan yang sedang mengalami hukuman dari Tuhan. Bahwa yang dialami oleh umat Tuhan adalah bagian dari cara Tuhan untuk membuat umat Tuhan kembali kepada Tuhan, menyadari dosa dan kesalahan mereka, berbalik pada jalan yang benar menurut kehendak Tuhan. Bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang adil dan juga Allah yang penuh kasih. Allah menyatakan keadilan dengan memberikan hukuman ketika tetap pada ketegaran hati dan tidak berbalik kepada Tuhan. Allah menyatakan kasih melalui pengampunan di dalam Yesus Kristus. Berbicara tentang dosa, tentu Allah tidak pernah kompromi dengan dosa. Jika itu salah, maka tetap itu salah. Jika melakukan segala sesuatu di luar kehendaknya, maka tetap itu bukanlah jalan yang benar dalam cara kerja Allah. Namun, berbahagialah setiap umat yang datang kepadanya, yang menaruh harap kepadanya. Sebab Allah di dalam Yesus Kristus menyatakan penebusan bagi semua orang. Allah di dalam Yesus Kristus menyatakan keselamatan bagi semua orang. Sehingga semua orang yang mau datang kepadanya, mau menerima pengampunan di dalam Yesus Kristus, tentu memperoleh seperti yang diinginkan Allah sendiri. Karena di dalam Yesus Kristus, oleh kasih-Nya, Ia memberikan pengorbanan bagi semua orang, sehingga semua orang memperoleh keselamatan. Kita bisa bandingkan dengan Yohanes pasal 3 ayat 16. Siapakah di antara kita yang tidak menginginkan keselamatan itu? Tentu semua orang menginginkan keselamatan itu. Mari kita menyambut keselamatan dari Allah di dalam Yesus Kristus. Jika Allah sendiri sudah menyatakan keselamatan di dalam Yesus Kristus bagi dunia ini, bagi manusia, bagi saya dan kita semua, mengapa kita mesti harus tinggal diam dan tidak menyambut keselamatan dari Allah? Ia telah memberikan kepada kita. Tentu, pertanyaan untuk kita renungkan, mari datang kepadanya. Mengapa mesti tinggal dan tidak menyambut apa yang Tuhan tawarkan dan berikan bagi dunia ini? Mari sambut keselamatan dari Allah yang diberikan bagi manusia, karena keselamatan dari Allah merupakan jaminan bagi keselamatan dalam kehidupan dan kematian manusia. Tentu semua ini membawa sukacita yang besar bagi setiap orang yang mau menyambutnya. Saya dan kita semua, mari sambutlah keselamatan itu, hiduplah di dalam kasih dan pertolongan dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Sukacita besar di dalam hidup kami ya Tuhan, oleh keselamatan dari-Mu di dalam Yesus Kristus. Ajari kami untuk menyambut keselamatan itu, dan kami tidak menolaknya dengan berkanjang di dalam dosa. Kami sungguh menyadari hidup kami berharga hanya oleh karena pengampunan-Mu. Karena itu mampukan kami untuk mau menyambut keselamatan itu dan tidak menyia-nyiakan keselamatan itu dengan hidup berdasarkan kehendak kami sendiri. Biarlah kami memberikan diri kami
untuk diatur oleh Tuhan, untuk dibimbing oleh Tuhan, untuk disertai oleh Tuhan. Kiranya firman-Mu yang sudah kami dengarkan, kami boleh lakukan dalam hidup kami, seturut dengan kehendak-Mu, melalui tuntunan dan kuasa Roh Kudus. Kami berdoa kepadamu Tuhan, biarlah kasih setia-Mu terus menaungi kami, dan biarlah ya Tuhan, kami terus memaknai keselamatan dari-Mu, dan biarlah kami terus mengaplikasikan dalam seluruh kehidupan kami. Berkatilah kami semua ya Tuhan, dalam kehidupan yang Engkau perkenankan bagi kami. Biarlah kami tidak membiarkan diri kami larut dalam kehidupan dunia yang tidak berkenan kepadamu, tetapi kami menyadari kehidupan ini adalah milik-Mu dan Engkau berkuasa atasnya, sehingga kami pun membuat diri kami hidup dalam keteraturan menurut kehendak Tuhan. Kami berserah kepadamu dan berdoa kepadamu ya Tuhan. Kasihanilah kami, pimpinlah kami, sertailah kami. Kami berdoa kepadamu untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan terus memelihara, biarlah Tuhan terus menganugerahkan damai dan sejahtera. Demikian kepada pemerintah kami, kiranya pemerintah kami terus dianugerahi hikmat dan kebijaksanaan, sehingga terus memimpin kami seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, persiapkanlah diri kami masing-masing menyambut Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan dalam masa Paskah. Biarlah ya Tuhan, iman yang teguh Engkau karuniakan senantiasa bagi kami umat-Mu. Mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Mohon ajari kami untuk senantiasa hidup setia di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami datang berdoa kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari mempersiapkan diri kita menyambut Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita.